Halo, jumpa lagi di channel Orchid Corner. Di video kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk menengok keki saya yang sudah dewasa. Ini adalah keki saya yang dulu saya biarkan saja di plannya. Keki itu apa? Keki itu adalah tunas yang tumbuh di batang pohon anggrek atau anakan yang tumbuh di batang. Nah, langsung saja, ini adalah anggrek dendrobium seperti yang ditayangkan di video. Ini adalah anggrek dendrobium bulat jenisnya. Kalau yang belum nonton video ini, anggrek ini anggrek apa, terus jenisnya apa, kekinya bagaimana, itu ada di tayangan saya video dengan judul anggrek pertama. Nah, ini nanti bisa dicari di video di YouTube saya sebelumnya. Oke, saya langsung saja ke bagian tunasnya. Nah, ini adalah keki atau tunas baru yang tumbuh di batang. Kalau dulu itu bisa di review sebelumnya, itu kan di batang ini tumbuh dua tunas kecil-kecil. Kita belum tahu apakah ini spike, apakah ini akan jadi keki atau tunas baru, itu belum tahu. Jadi apakah ini spike atau keki itu belum tahu. Nah, kalau belum tahu spike itu apa, spike itu adalah calon bunga anggrek. Kalau keki itu seperti tadi yang saya sampaikan, yaitu tunas yang tumbuh di batang. Nah, ini bisa dilihat akarnya sudah sangat lebat. Nah, akarnya panjang-panjang. Bisa dilihat ya teman-teman ya. Akarnya itu sangat panjang sekali dan lebat sampai menembus di coco fiber atau di serabut kelapa yang saya lilitkan itu di sebelahnya. Nah, seperti ini ya. Jadi kondisinya sekarang. Oke. Ini usianya sudah dewasa. Daun-daunnya pun sudah sangat besar dan panjang. Ini panjangnya kurang lebih 60 cm dari akar sampai ke ujung daun, kurang lebih 60 cm. Nah, daunnya berwarna hijau untuk kekinya tadi, tapi ini di batang lain, yaitu di bagian bawah tadi, ini ada yang batangnya itu ada bagian daun terserang oleh hama tungau. Nah, ini sebenarnya bisa diatasi, tapi kalau sudah kondisi seperti ini, kemungkinan besar itu tidak akan bisa. Lebih baik nanti dipangkas saja daunnya, lalu dibuang. Mau diakalin seperti apa, menggunakan baby oil ataupun dengan obat-obat samite sepertinya, atau yang lain-lain lah pokoknya. Itu sangat percuma, lebih baik dibuang, kita potong dan dibuang saja. Nah, di sini bisa dilihat ini ada, entah ini calon bunga atau spike, atau ini adalah keki lagi yang tumbuh di batang yang bagian bawahnya. Karena plant ini terdiri dari beberapa bulb, ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Nah, ini yang masih aktif. Nah, kembali kita ke keki tadi lagi. Nah, ini kondisinya yang tadi, kekinya berada di sini ya. Kekinya sangat panjang akarnya. Seperti ini teman-teman, bisa dilihat. Nah, batangnya pun juga cukup tinggi, sudah menjulang ke atas. Nah, sekarang saya akan jelaskan kenapa kondisi akarnya ini pada keki ini bisa gondrong atau bisa panjang atau subur seperti ini. Ini maaf, ini saya ikatkan batang ini ke mana tuh, itu besi, sepertinya besi yang saya liti sama dengan coco fiber. Nah, itu hanya saya
kabel tis saja. Tujuannya apa? Biar play-nya tidak kemana-mana, soalnya ini play-nya tinggi. Nah, kalau belum tahu makanya lihat di video saya sebelumnya, play-nya itu cukup tinggi. Nah, ini saya ikatkan, bisa dilihat ini akar-akarnya meskipun kecil-kecil itu, tetapi dia sangat subur sekali, gondrong, panjang. Padahal tanaman ini termasuk yang jarang sekali saya pupuk. Hanya sesekali atau terkadang saya memberikan fungisida sekitar 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali, pokoknya sesempatnya saya. Malah kadang saya nggak sempat sama sekali. Oke, ini saya lihatkan. Nah, tanamannya seperti ini, sepertinya panjang, gondrong, seperti ini. Nah, akarnya sampai ke bawah. Ini bukti kalau memang akarnya ini subur. Padahal ini jarang sekali dipupuk. Bahkan saya tidak punya pupuk yang cair dari pupuk kimia dari luar, nggak pakai sama sekali. Hanya fungisida aja sebenarnya. Nah, seperti ini kondisinya. Cukup gondrong dan subur. Nah, kenapa bisa seperti ini ya? Karena agroklimat, penempatannya gimana? Seperti itu. Nah, ini adalah full sun dan full rain. Sekali lagi. Jadi, anggrek ini full sun dan full rain karena dendrobium itu sejatinya adalah tanaman yang menyukai matahari. Jadi dia kalau sudah cocok, ya cocok sekali. Nah, ini saya contohkan, saya siram seperti ini. Nah, dalam penyiraman saya seperti ini. Kuncinya adalah kalau penyiraman seperti ini bisa dilihat dia air kan mengalir ke bawah, turun ke bawah. Jika air tuh masih berada di ujung-ujung gitu, nah dia akan diserap oleh si akar-akar. Nah, itulah yang menyebabkan si akar-akar itu menjadi gondrong atau panjang. Bukan berarti penggunaan pupuk lalu akar menjadi panjang, tidak seperti itu. Pada prinsipnya akar itu menjalar mencari nutrisi keluar. Jadi seperti itu prinsipnya. Memang si akar itu menjalar mencari nutrisi. Di mana nih nutrisinya nih, seperti itu. Bukan berarti pakai pupuk terus jadi gondrong, tidak. Tergantung genetiknya juga. Kemarin ada yang bertanya di Facebook atau di media sosial, baiknya diapain kalau keki sudah tumbuh seperti ini? Jadi kekinya itu waktu itu sudah berakar. Nah, kalau saya memang saya biarkan, tapi di sampingnya itu memang sudah saya siapkan coco fiber yang saya lilitkan di besi sampingnya. Itu adalah besi toren sebenarnya itu. Itu saya lilitkan. Nah, si akar-akar ini semua pada akhirnya dia mengikat ke dalam coco fiber itu. Jadi hampir semua itu dia mengikat ke situ semua. Mencari nutrisi, mencari tempat yang lembab. Jadi mungkin ketika saya menyiram tidak sengaja air juga mengocor atau mengendap di bagian coco fiber itu, sehingga si akar-akar ini semua menempel di coco fiber itu. Nah, sejatinya kalau teman-teman di rumah ingin mencobanya silahkan, atau bisa juga dengan media moss yang ditempelkan di batang anggrek tersebut lalu diikat. Itu juga sama fungsinya untuk menjaga kelembaban. Jadi si akar ini tentunya mendapatkan nutrisi yang stabil atau terjaga di dalam playnya itu agar bisa berkembang dengan sangat subur. Nah, perihal ini akarnya kemana-mana gondrong, yaitu memang seperti itu karena akar tidak mungkin ditampung oleh media yang sempit atau kecil, dia akan tetap mencari kemana-mana. Nah, bisa dilihat kondisinya seperti ini. Kalau dia sudah mengikat, ya sangat kencang sekali tentunya. Ini kurang lebih sejak video saya yang lama itu muncul, bisa dilihat juga. Pokoknya range waktunya kapan, kurang lebih sekitar mungkin 2 bulan jadi seperti ini. Ini yang satu, pokoknya yang satunya berbunga, ini udah mengalami pasca bunga. Yang satunya sudah menjadi keki yang dewasa. Jadi sudah gondrong, sudah panjang juga. Nah, kondisinya seperti ini teman-teman untuk keki saya yang sudah dewasa. Nah, ini saya perlihatkan, ini adalah pasca bunga
atau kondisi tangkai bunganya yang sudah rontok semua. Kebetulan saya tidak sempat memvideokannya waktu dia berbunga lebat, tapi bisa dilihat di video saya juga yang sebelumnya. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu yang bisa saya bagikan mengenai keki saya yang tumbuh kembangnya sudah mengalami fase yang dewasa dan akarnya sudah cukup panjang. Kurang lebih penanamannya seperti ini, saya biarkan saja. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, komen, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, salam lestari, dan salam satu hobi. Dadah!